Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di pertemuan keempat untuk materinya asuhan persalinan kelas 2. Jadi setelah kemarin kita belajar perubahan fisiologis, perubahan psikologis, nah sekarang lanjut ke asuhan persalinan kelas 2. Untuk perubahan fisiologis pada kelas 2, diingat kembali bahwa kontraksi uterus itu bersifat nyeri, disebabkan anoksia dari sel otot tekanan pada ganglia dalam serviks dan segmen bawah rahim atau disebut juga SBR. Kemudian juga renggang dari serviks, kemudian renggang dan tarikan pada peritoneum. Kemudian di uterus, segmen atas rahim atau disebut juga SAR menempel, sehingga bisa mendorong bayi keluar, sedangkan segmen bawah rahim atau disebut juga SBR dan serviks relaksasi dan dilatasi. Serviks ada pembukaan lengkap, hasil pemeriksaan dalam tidak teraba lagi bibir porsio, segmen bawah rahim, SBR, dan serviks. Jadi ketika sudah pembukaan lengkap, di situ tidak teraba lagi porsio, seperti itu. Vagina dan dasar panggul, lubang vulva menghadap ke depan atas, dan anus terbuka. Jadi, ada singkatannya ya. Perjol vulva, perjol perineum menonjol, vulva membuka. Doranteknus, dorongan anus. Perineum menonjol dan tidak lama kemudian kepala janin tampak pada vulva. Sistem reproduksi pada hari kehamilan, kadar estrogen itu dan progesteron menurun. Kira-kira 1-2 minggu sebelum partus dimulai, sehingga biasanya menimbulkan kontraksi uterus. Untuk tekanan darah, adanya peningkatan sistolik rata-rata 10-20 mm Hg. Nyeri, takut, khawatir dapat meningkatkan tekanan darah juga. Tanda gejala kelas 2 seperti yang tadi ada singkatannya doranteknus, perjol, vulva. Doran, ibu merasa dorongan ingin meneran. Teknus, ibu merasakan ada peningkatan tekanan pada rektum dan atau vaginanya. Atau disebut juga tekanan pada anus biasanya. Perineum menonjol akibat penurunan janin. Perjol, perineum menonjol. Vulva, vagina, dan sphincter ani membuka akibat tahanan kepala janin pada perineum. Persiapan pertolongan persalinan. Di sini penolong wajib mempersiapkan sarung tangan, APD, perlengkapan pelindung diri, persiapan tempat persalinan, peralatan maupun bahan, dan penyiapan tempat dan lingkungan untuk kelahiran bayi. Jadi di setel untuk misalnya pendinginnya juga ketika bayi lahir, kalau bisa pendinginnya di setel jangan terlalu dingin karena itu akan menyebabkan hipotermi juga. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Persiapan ibu dan keluarga, ada asuhan sayang ibu adalah pendampingan keluarga, kemudian keluarga terlibat dalam asuhan juga kita sertakan. Misalnya suami bisa mendampingi di sebelah kanan maupun kirinya, seperti itu ya. Biasanya di sebelah kiri, karena yang kanan kan bidannya ya, seperti itu. Kemudian penjelasan kemajuan persalinan dari bidan, artinya apapun kemajuannya kita beritahukan kepada ibu dan keluarga. Tenteramkan hati ibu, membantu memilih posisi yang nyaman. Sebenarnya boleh posisi apapun, yang penting nyaman dan sesuai dengan keinginan ibu. Tapi memang lebih ini ya, kalau di budaya juga lebih sopan mungkin posisinya memang di bed, jadi jarang yang melahirkan dengan berdiri, jongkok seperti itu, biasanya lebih jarang. Itu biasanya ada di negara-negara yang mungkin seperti Eropa, seperti itu. Kemudian, anjurkan minum saat kelas 2. Jangan lupa minum itu artinya minum manis, karena untuk nutrisi juga. Kemudian, jangan anjurkan meneran berkepanjangan dan menahan napas. Di sini, untuk menerannya memang harus disesuaikan, karena tidak bisa kita langsung membit meneran padahal tidak ada kontraksi, seperti itu ya. Jadi, hemat energi, tapi juga pasti ketika memimpin persalinan. Untuk persiapan ibu dan keluarga, membersihkan perineum ibu, pembersihan vulva dan perineum dengan air matang, disebut juga air DTT.
DTT itu disinfeksi tingkat tinggi, kemudian gulungan kasar ataupun kapas bersih juga penting. Bersihkan dari bagian atas ke arah bawah, dari anterior vulva ke arah rektum, dan cegah kontaminasi tinja. Siapkan kain cadangan. Jadi kita juga bisa minta kepada keluarga pasien, keluarga ibu. Untuk persiapan ibu dan keluarga, mengosongkan kandung kemih dan anjurkan ibu untuk berkemih 2 jam atau lebih sering. Kita bantu ke kamar mandi, jika tidak dapat ke kamar mandi, misalnya tidak bisa ya bisa duduk, bisa juga dengan bispot. Kemudian kandung kemih yang penuh biasanya mengganggu penurunan kepala bayi sehingga menambah rasa nyeri pada perut bagian bawah dan menghambat penata laksanaan distosia bahu, menghalangi lahirnya plasenta dan meningkatkan perdarahan pasca persalinan. Jadi itu pentingnya ibu dianjurkan untuk berkemih terlebih dahulu. Untuk penata laksanaan kala 2, setelah terjadi pembukaan lengkap, kita beritahukan kepada ibu bahwa hanya dorongan alamiahnya yang mengisyaratkan ia untuk meneran dan kemudian beristirahat di antara kontraksi. Jadi upayakan di sela-sela kontraksi, ada waktu jeda nggak ada kontraksi itu kita menganjurkan ibu untuk istirahat. Kemudian pilihan posisinya juga bisa dicontohkan di gambar. Mungkin bisa pakai yang sebelah kiri, ada dukungan suami, atau di sebelah kanan dibantu oleh bidan. Kemudian bimbingan cara meneran efektif dan benar oleh bidan. Untuk mendiagnosa kala 2 dan mulai meneran, kita lakukan VT, periksa dalam. Jika belum lengkap, kita tenangkan ibu, bantu ibu mencari posisi yang nyaman. Kemudian ibu merasa meneran tapi pembukaan belum lengkap, berarti itu juga belum saatnya. Jadi jangan dipaksakan. Misalnya baru pembukaan 7 tapi ibu sudah tidak kuat untuk ingin segera meneran, belum saatnya. Jadi harap bersabar dulu, bernafas cepat selama kontraksi berlangsung. Ketika pembukaan lengkap, tidak ada dorongan dan meneran, maka posisi yang nyaman, berikan cukup cairan, stimulasi puting susu, perbolehkan berkemih, dan pantau di JJ 15 menit. Jika ibu tetap ada dorongan untuk meneran selama 60 menit pembukaan lengkap, anjurkan meneran di setiap puncak kontraksi. Ubah posisi, tawarkan minum, pantau DJJ 5-10 menit, dan simulasi puting susu. Dan jika bayi tidak lahir setelah 60 menit atau jika ada kelahiran, tidak akan terjadi, maksudnya jika kelahirannya diprediksi tidak akan terjadi, maka harus dirujuk ibu karena kemungkinan pasti ada CPD, mungkin menyebabkan juga distosia bahu seperti itu. Untuk menolong kelahiran bayi, ibu dapat melahirkan bayinya dalam posisi apapun, kecuali telentang ya. Kemudian itu akan menekan vena cava inferior sehingga mengurangi pasokan oksigen melalui sirkulasi uteroplasenter sehingga menyebabkan hipoksia dan mengganggu juga kemajuan persalinan dan menyulitkan meneran secara efektif. Jadi itu memang tidak diperbolehkan. Untuk pencegahan laserasi, sebenarnya laserasi itu kuncinya. Laserasi itu dapat terjadi ketika bayinya dilahirkan terlalu cepat dan tidak terkendali. Kita belum stenang, bayi sudah lahir, itu menyebabkan laserasi. Sedangkan untuk episiotomi, di situ ada beberapa kondisi yaitu gawat janin. Gawat janin itu artinya bayi harus segera dilahirkan dengan tindakan. Kemudian juga ada penyulit kelahiran dengan pervagina. Kemudian juga pengaruh juga ketika ada jaringan parut pada perineum atau vagina yang memperlambat kemajuan persalinan. Misalnya sudah persalinan ke-6, misalnya seperti itu, biasanya ada jaringan parut pada perineum yang menghambat kelahiran. Di situ ada contoh dari robekan atau disebut juga biasanya laserasi. Ada derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4. Dan kita punya kewenangan untuk menjahit laserasi sampai ke derajat 2. Kalau sudah sampai ke derajat 3 dan 4, harus kita lakukan rujukan. Asuhan sayang ibu kala 2, untuk pemantauan ibu yang terpenting kontraksi, tanda-tanda kala 2, keadaan umum, kemajuan persalinan. Untuk pemantauan janin ada saat bayi belum lahir dan saat bayi lahir. Untuk pemantauan ibu,
Dilakukan evaluasi HIS, kontraksi uterus berapa kali terjadi dalam 10 menit, frekuensi HIS, lamanya HIS, dan juga kekuatan HIS, apakah dia sedang ataukah sangat kuat, serta kaitan antara ketiga hal tersebut dengan kemajuan persalinan. Misalnya kontraksi bagus, ibu energinya juga bagus, tapi bayi tidak bisa keluar, ternyata ada distosia bahu, itu juga bisa terjadi. Mengkaji keadaan kandung kencing dengan menganalisa ibu dan melakukan palpasi kandung kencing untuk memastikan kandung kencing kosong. Kemudian, mengevaluasi upaya meneran ibu efektif atau tidak. Bisa jadi ketika ibu meneran yang keluar hanya suaranya, tapi tenaganya nggak ada. Nah, itu harus kita evaluasi. Pengeluaran per vaginam serta penilaian serviks meliputi assessment atau disebut juga pendataran serviks dan dilatasi serviks. Untuk kontraksi, harus dipalpasi kontraksinya, dikontrol tiap 10 menit. Dipalpasi ya, tidak hanya dilihat, tapi tangan kita juga meraba dan mempalpasi. Kemudian, frekuensi setiap 30 menit selama fase aktif, lamanya kontraksi yang terjadi dalam 10 menit diobservasi, dan kekuatan kontraksinya dalam detik. Untuk keadaan umum, kalau ibu, kesadaran itu penting ya, siapa tahu tiba-tiba ibunya tidak kompos mentis, keadaan umumnya jelek, seperti itu ya. Tekanan darah dan temperaturnya setiap 4 jam, untuk nadi setiap setengah jam, volume urin, protein, dan aseton juga penting. Aseton itu berhubungan sekali ya, nanti misalnya ada aseton juga, ada proteinnya juga, volume urin, protein urin juga ngaruh ke eklamsi, seperti itu. Kemudian respon keseluruhan pada kala 2, apakah dehidrasi? Di sini kalau misalnya dehidrasi berarti pemenuhan kebutuhan nutrisi kurang baik. Kemudian perubahan sikap atau perilaku, apakah ibu masih punya motivasi untuk mengejan ataukah malah tidak punya motivasi. Kemudian tingkat tenaga yang dimiliki, masih kuat nggak atau harus butuh bantuan apa, seperti itu, harus dievaluasi. Untuk kemajuan persalinan, ada pembukaan serviks dan penurunan bagian terbawah janin. Untuk pemantauan janin adalah adanya penurunan kepala, presentasi maupun sikap, misalnya juga janinnya melintang, berarti tentunya akan tidak bisa dipimpin meneran, tidak bisa dipimpin persalinan, seperti itu. Mengkaji kepala janin apakah ada kaput ataupun molase, denyut jantung janin, meliputi frekuensi, ritme, dan kekuatannya. Kemudian air ketuban melalui warna, bau, maupun volumenya. Di sini warna, bau, maupun volume biasanya kadang untuk air ketuban bisa aja tercampur mekonium sehingga bayi membutuhkan resusitasi. Itu juga penting dan perlu diketahui. Saat bayi belum lahir, kita perlu menentukan bagian terendah janin, kemudian memeriksa DJJ setelah siap kontraksi untuk memastikan janin tidak mengalami bradikardi, dilakukan setiap setengah jam. Jadi ada bradikardi, ada takikardi, seperti itu. Bisa, bradikardi itu lambat ya, kalau takikardi cepat, seperti itu. Jadi jangan sampai DJJ-nya kurang dari 120, misalnya 90 kali per menit itu jangan, ataupun 180 kali per menit itu juga jangan, karena terlalu cepat itu juga artinya adanya fetal distress. Saat bayi lahir, segera setelah lahir, letakkan bayi di atas kain bersih dan kering yang disiapkan pada perut ibu. Kemudian lakukan IMD, inisiasi menyusu dini. Untuk pemantauan umum selama kala 2, ada kondisi ibu, bayi, dan kemajuan persalinan harus selalu dipantau secara berkala dan ketat selama berlangsungnya kala 2 persalinan. Kemudian juga harus dicatat nadi ibu selama 30 menit, frekuensi dan lama kontraksi selama 30 menit, dan penurunan kepala bayi setiap 30 menit melalui pemeriksaan abdomen, periksa luar, dan periksa dalam setiap 60 menit atau jika ada indikasi. Hal ini dilakukan dengan cepat. Untuk warna cairan ketuban, jika selaputnya sudah pecah, apakah jernih, apakah bercampur mekonium, ataukah ada darah, kemudian apakah ada presentasi majemuk, atau misalnya ada aja tali pusat di samping, atau tali pusat ke muka, ya. Apakah ada putaran pasi luar, segera setelah kepala bayi lahir, itu juga diperhatikan.
karena bisa jadi tidak ada putaran paksi luar, berarti bayi mengalami CPD. Kehamilan kembar yang tidak diketahui sebelum bayi pertama lahir itu biasanya terjadi karena mungkin tidak diperiksa dengan baik pada saat Leopold, sehingga tentunya akan membuat tindakan juga berbeda, asuhan kepada ibu juga berbeda. Kemudian, catatkan semua pemeriksaan dan intervensi yang dilakukan pada catatan persalinan. Untuk APN, bisa dipelajari di APN terbaru. Tentunya untuk persiapan ada APD, mencuci tangan dengan sabun 7 langkah, meletakkan handuk bersih, ada kain bersih, kemudian membuka tutup partus dan memakai sarung tangan DTT. Di sini mungkin lebih saya singkat karena poin-poin penting dari APN itu lebih disingkat di PPT nanti. Kalau untuk kegiatannya harus dilakukan sesuai dengan APN normal dan lengkap seperti itu ya. Oke, untuk melahirkan kepala, setelah kepala membuka vulva 5-6 cm, letakkan kain bersih dan kering sepertiga di bawah bokong ibu. Kemudian lindungi perineum dengan satu tangan, satu ibu jari serah sisi di perineum, 4 jari tangan pada sisi yang lain, dan tangan lain di posisi belakang kepala. Tahan kepala agar tetap fleksi, agar tidak terjadi defleksi maksimal saat keluar melewati introitus dan perineum. Setelah kepala bayi lahir, minta ibu untuk berhenti menerah dan bernafas cepat dan dangkal. Kemudian kita periksa lehernya, apakah ada lilitan tali pusat atau enggak. Kalau ada, harus kita segera klem dan gunting. Kemudian, jika ada lilitan cukup longgar, bisa dilepaskan dengan cara dilewatkan dengan kepala bayi. Tapi jika sangat erat, maka perlu kita klem, kemudian kita potong di antara dua klem tersebut. Untuk melahirkan bahu, kita tunggu kontraksi berikut sehingga terjadi putaran paksi luar secara spontan. Kemudian pegang kepala secara biparietal, letakkan tangan pada sisi kiri dan kanan kepala bayi. Minta ibu menerang sambil menekan kepala ke arah bawah dan lateral tubuh bayi hingga bahu depan melewati simfisis. Jadi posisinya bahu depan dulu, baru melahirkan bahu belakang. Setelah bahu depan lahir, kita gerakkan kepala ke atas dan lateral tubuh bayi sehingga bahu bawah dan dada dapat dilahirkan. Kemudian baru melahirkan seluruh tubuh. Kita sangga yaitu memindahkan tangan kanan untuk menyangga bahu, leher, dan bahu belakang. Kemudian kita susur, artinya memindahkan tangan kiri untuk menyusur pada lengan bayi, dada, punggung, serta bokong sampai kedua kaki, kemudian memegang di kedua mata kaki, jari telunjuk diletakkan di antara kaki dan pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya. Kemudian kita nilai bayi, posisi kepala bayi 15 derajat lebih rendah dari badan. Kita lihat apakah menangis, geraknya aktif, dan warna kulit. Ini penilaian sepintas. Kalau misal tidak ada indikasi 3 hal tersebut, maka harus segera dilakukan pertolongan pertama, ya. Dilakukan resusitasi. Tangan kiri di antara kedua kaki bayi, tangan kanan pegang kepala bayi. Letakkan bayi di atas kain atau handuk yang telah disiapkan. Ini ketika bayi sudah oke, penilaian bagus, Apgar skor bagus, langsung diletakkan pada perut bawah ibu dan segera keringkan kecuali muka dan telapak tangan di sini ya. Kemudian dilakukan IMD, yaitu inisiasi menyusui dini minimal 1 jam. Posisinya ditenggurapkan di atas dada ibu sehingga agar bisa mencari puting susu ibu. Dan juga tadi handuknya kan kotor. Nah, kita ganti dengan kain bersih dan kering serta kita gunakan topi. Kemudian untuk selanjutnya baru ke ibunya, yaitu kita bereskan ibu, bersihkan alat, bersihkan celemek, kemudian celupkan tangan ke larutan klorin, mencuci tangan 7 langkah, dan melepas APD dan dokumentasi. Kalau di APN, itu juga langsung ke pengeluaran plasenta, jadi 1 poin ya. Tapi di sini, karena ini di kala 2, jadi otomatis kita bahas sampai ke tadi, bayinya. Oke? Untuk amniotomi, mungkin beberapa sudah siap ya untuk ujian. Pada intinya, apabila selaput ketuban belum pecah tapi pembukaan sudah lengkap, sehingga perlu dilakukan amniotomi.
Jika ada pewarnaan mekonium, maka pada air ketuban, maka dilakukan persiapan pertolongan persalinan pada bayi setelah lahir, artinya perlu dilakukan resusitasi karena pasti ada hipoksia. Langkah amniotomi, kita dengarkan DJJ, kita cuci tangan, kemudian kita pakai sarung tangan, kemudian kita raba hati-hati selaput ketuban, misalnya apakah kepala telah masuk panggul. Jika selaput ketuban tidak teraba saat kontraksi, tunggu kontraksi berikutnya, seperti itu ya. Kemudian tangan kiri ditempatkan klem setengah kocer secara lembut ke vagina. Kemudian kita memadu klem dengan jari tangan kanan hingga masuk mencapai selaput ketuban. Kemudian kita gerakan dengan lembut, dan ini kuncinya jangan dipecahkan ketika kontraksi karena nanti akan kemana-mana ya air ketubannya. Itu aja yang diingat, jangan melakukan amniotomi ketika ada kontraksi, tapi tunggu di sela-sela kontraksi. Dan ketika kita gerakan dengan lembut klemnya, itu nanti biasanya sudah pecah sendiri seperti itu. Jadi airnya akan merembes seperti itu, membasahi tangan, kemudian kita tampung dengan bengkok. Setelah selesai, kita juga evaluasi ya, cairan ketubannya, mekonium kah ada gitu kan, darahnya ada nggak, kayak gitu, itu juga penting. Setelah itu kita bisa cuci tangan dan memeriksa ulang DJJ apakah masih dalam batas normal. Untuk episiotomi, sebenarnya episiotomi itu tidak dianjurkan. Maksudnya rutin itu tiap orang harus diepis itu bukan ya. Tapi di situ bisa terjadi apabila laserasinya itu biasanya lebih banyak, misalnya 3-4 derajat 3-4 sehingga perlu dilakukan episiotomi. Kemudian kenapa ini tidak dianjurkan? Karena biasanya menambah nyeri persalinan di daerah perineum dan biasanya meningkatkan risiko infeksi apabila tidak steril untuk alatnya dan sebagainya. Itu sangat krusial dan juga meningkatkan jumlah darah yang hilang dan risiko hematoma itu bisa terjadi jika diepis. Padahal seharusnya tidak perlu diepis. Untuk episiotomi kita gunakan suntikan anestesi dan kita lakukan ya, sering menyebutnya mungkin gunting secara kipas mungkin ya. Jadi jangan lupa untuk aspirasi, kemudian tarik perlahan sambil diinjeksi untuk anestesinya, kemudian baru disuntikan ke bagian yang lain, kemudian kita aspirasi, baru kita injeksi dan sambil tarik perlahan. Itu yang disebut menyuntikkan anestesi dengan cara kipas. Kemudian kita juga harus memastikan apakah anestesinya bekerja atau enggak. Karena ketika sudah bekerja tentunya setelah kita cubit, ibu tidak akan merasa sakit. Kerasa tapi tidak sakit, seperti itu. Kemudian jangan lupa dilindungi daerah perineum, terutama kita masukkan jari kita, jari telunjuk maupun jari tengah, karena itu juga melindungi kepala bayi. Kita masukkan, kemudian kita berikan tekanan lembut ke arah luar perineum agar ada space untuk bisa kita lakukan pengguntingan. Kemudian kita guntingnya harus 1 kali saja ya, jangan sampai digunting 2 kali, 3 kali, jangan, tapi 1 kali guntingan mantap, oke? Kemudian kita tekan daerah luka dengan kasa. Kemudian kita bereskan alat dan rendam klorin, cuci tangan dan lepas celemek. Oke. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.